ya kami minta kehadirannya ke depan ya. Marbot kita tadi Pak Profesor Yon Mahmudi ya. Kami dulu sempat di sini marbot. Dua kali dipanggil, dua kali. Yang kedua kita minta Pak Zaki, Dekan UIN ya, silakan maju ke depan. Pak Zaki ini dulu sering nginap di sini di Universitas. Silakan. Ayo sendiri. Ini marbot juga Gubernur NTB 2018-2023 Bang Jul hebatnya. Bang Jul. Kalau Bang Jul dulu tinggal di belakang, kami tinggal di asrama Pak Yon, saya, Bang Jul. Kemudian kami persilakan juga dari Kalam UI, Dr. Nur Sanita Nasution, Bu. Kemudian pendiri Kalam UI, Pak Zainil silakan. Iya, silakan. Sini. Ada lagi sebelah mana? Seharusnya Papa Rihamsa hadir bersama kita. Sekarang sedang terbang dari Lombok. Mudah-mudahan terkejar ya. Jadi ada dua orang yang sedang penerbangan, satu dari Makassar karena di delay, Ketua Masjid RAUI Pak Dr. Mula Warahmat ya. Jadi tadi pesawatnya di delay, seharusnya di sini sudah jam 7 tapi beliau dalam perjalanan. Sudah semuanya? Sudah. Ya, karena sudah hadir semuanya ini narasumber. Kami berenam ya. Dari 6 orang ini 3 orang marbot ya. Seperti kata Pak Yon tadi terikat ya, maf'ul bi ya, marbot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Warek Bidang Akademik yang tadi sudah memberikan keynote speech. Kemudian para yang mewakili KUI ya, Mas Arief ya, tadi sudah juga menyampaikan sambutan. Kemudian anak-anak muda yang semangat ya, panitia-panitianya anak-anak muda, ada tim kamera Syahida ya, Masya Allah ya, semangat sekali. Ada Mas Toi di belakang ya, Mas Toi, ada Mbak Aziza ya, Mbak Aziza ini MC. Mbak Aziza sama Mas Toi ini pengantin baru menikah belum lama ya. Langsung kita karyakan di sini ya. Terima kasih kepada para narasumbernya, Bang Jul di tengah-tengah kesibukannya ya, mantan Gubernur NTB 2018-2023, sekarang beliau adalah Komisaris BUMN PT Semen Gresik. Kemudian Profesor Yon Mahmudi ya, baru 2 bulan ya dilantik sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian Dr. Zaki yang dulu sering sekali nginap di RAUI ya, beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Kemudian Pak Bu Nur Sanita Nasution, beliau dulu adalah Ketua Keputrian Masjid RAUI. Jadi setelah kami biasa memanggilnya Kabutet ya, setelah Kabutet sebagai Ketua Keputrian, istri saya jadi Ketua Keputrian ya. Berhalangan hadir hari ini karena ada saudara yang meninggal. Kemudian Pak Zainil sebagai pendiri dan Ketua Pembina Kalam UI. Topik kita agak berat-berat dikit, tapi nanti kita buat sederhana aja ya. Topiknya bersatu kembali, berhidup bersama, alumni Masjid UI untuk Indonesia Mas 2045. Saya sendiri di belakang dulu ekonomi UI, lulus dari ekonomi UI jadi dosen di ekonomi UI, dan kemudian terus beraktivitas bersama Masjid RAUI ini. Indonesia Mas 2045 kalau dalam terminologi ilmu ekonomi biasa disebut sebagai high income countries ya. Negara berpendapatan tinggi. Untuk tahun 2025 ini thresholdnya
disebut negara berpendapatan tinggi itu adalah apabila mempunyai pendapatan per kapita 1.400 US dollar. Sebelum 2 hari yang lalu saya menulis di grup diskusi kita di di alumni UI ya, dari beragam latar belakang, beragam agama, kami ada grup ya. Ngumpul semuanya di situ ya, ada yang kiri, ada yang buzzer dan sebagainya. Ya, semua ngumpul di situ ya. Saya menulis catatan kecil tentang Indonesia Emas 2045. Berapa pendapatan yang diperlukan oleh Indonesia supaya bisa masuk menjadi high income countries tahun 2045? Indonesia Emas diperlukan kurang lebih 19.500 US dollar. Kalau seandainya Indonesia itu bisa tumbuh 5,5% saja, maka pada tahun 2045 kita akan memiliki pendapatan per kapita 14.000 US dollar. Untuk tumbuh 5,5% sebenarnya nggak sulit-sulit amat, ya. Karena apa? Karena menurut riset LPN, Lembaga Pendidikan Ekonomi Masyarakat (FEBUI), default growth, pertumbuhan ekonomi kita setahun itu, seandainya kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, itu 5%. Kenapa kita bisa punya default growth sampai 5%? Dan hari ini Indonesia itu nomor 1 tingkat pertumbuhan ekonominya di antara 20 negara ekonomi besar yang kita kenal sebagai Government 20 ya, G20. Kenapa kita bisa tinggi seperti itu? Karena kita sedang mengalami bonus demografi. Dan bonus demografi ini hanya bisa datang 100 tahun sekali. Ini karunia Allah yang diberikan kepada kita, harus kita syukuri. Jadi Pak Ketua RH, Dr. Mula nanya ke saya sebulan yang lalu, ini acaranya dadakan ya, nanya ke saya, Pak Andi katanya, bisa nggak kita mengadakan reuni IHWI, silaturahmi Muslim alumni? Bisa, insya Allah. Jadi ini langkah pertama kita, insya Allah ya. Karenanya majelis ini bisa kita sebut ya ke depan kita karena alumni UI ini khususon ya, Muslim alumni UI ini ada yang aktif bersama pemerintah, ada di luar pemerintah, supaya kita tetap bersatu kembali ya. Jangan bicara politik praktis, kita bicaranya high politik aja. Di antara high politik itu adalah Indonesia Emas 2045. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 60% itu kontribusi masyarakat, household economy, household contributor. 60%, dan 60% itu adalah Muslim Indonesia, 90%-nya Muslim. Itu satu. Yang kedua, 25% itu kontribusi investasi, pengusaha, UMKM, dan sebagainya. Gerakan entrepreneur Muslim harus kita dorong dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, barulah kemudian sektor yang ketiga adalah sektor non-profit. Semakin besar itu. Ada Basnas, pokoknya termasuk Masjid HRAU ini berkontribusi kurang lebih 2-3% dari pendapatan nasional. Kemudian ekspor impor sekitar 2%, net ekspor impor. Yang terakhir saya sebut itu adalah government expenditure atau kontribusi APBD pemerintah, nggak banyak-banyak amat, 8% terhadap produk domestik bruto. Jadi yang menentukan Indonesia Emas ke depan ini, itu kita ini masyarakatnya, yang merupakan kontributor kurang lebih dari 90% dari ekonomi nasional. Karenanya, Masya Allah ya, dan itu adalah Muslim. Ya, kita tentu tidak ingin Indonesia 2045 ini Indonesia miskin, karena dilarang oleh Al-Quran ya, Pak Yon ya. Hendaklah engkau khawatir meninggalkan di belakang kamu generasi yang lemah ekonominya. Disebut generasi yang dhaif ya. Generasi yang dhaif menurut tafsir Ibnu Katsir itu adalah generasi yang lemah ekonominya, lemah kesejahteraan. Karenanya insya Allah ya, itu dalam konteks makro. Dalam konteks mikro UI ya, Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan rektor UI supaya UI ini yang hari ini rankingnya dalam Universitas Internasional ranking 200 supaya menjadi ranking 100 dunia, meningkat gitu.
karena nggak bisa lah bangsa maju kecuali SDM yang kuat. Dan alhamdulillah takdirnya kita kuliah di UI, dan ya hari ini Masya Allah ya, sampai sekarang tetap menjadi idola semua anak-anak SMA. Yang ketiga RHU ini, ya, RHU ini apa kontribusi kita terhadap RHU ini? Jadi saya bagi tiga, ini silakan nanti bicara apa saja, bebas saja. Indonesia pas 2045 saya termasuk orang yang optimis. Kenapa saya optimis? Karena kita masih punya waktu 20 tahun. Turki dari tahun 1924 sejak dibubarkannya Khilafah Islamiyah sampai tahun 2000 itu tetap masuk dalam apa yang disebut sebagai middle income country, lower middle income country. Seperti Indonesia hari ini. Naik Erdogan, Presiden Erdogan, kemudian dalam tahun 2010 hanya perlu waktu 10 tahun negara Turki yang miskin kurang lebih 76 tahun itu berubah menjadi negara ekonomi maju, high income countries. Jadi nggak sulit-sulit amat, nggak sulit-sulit amat. Profesor Budiono yang dulu Wapres mensyaratkan dua hal sederhana saja. Kalau kita ingin mencapai menjadi almost high income countries, hampir menjadi sederhananya apa satu? Kohesi sosial diperkuat, bahasa kitanya ukhuwah Islamiyah wa ukhuwah watoniyah diperkuat. Yang kedua, jangan terjadi krisis-krisis besar seperti krisis tahun 98 dulu. Krisis 98 itu menyebabkan Indonesia, ini dari segi ilmu ekonomi, menyebabkan Indonesia tertinggal 14 tahun dibandingkan negara-negara yang ekonominya dulu sejajar dengan Indonesia. Jadi cost dari suatu goncangan ekonomi, krisis ekonomi itu begitu besar, dan itu tidak perlu terjadi lagi karena kita tertinggal 14 tahun dibandingkan negara-negara lain. Sebagaimana saya katakan tadi, supaya kita ini alumni RHU ini bersatu kembali ya, kita menghindari bicara hal-hal politik praktis ya, karena orang yang mau gabung dengan pemerintah silakan kontribusi, orang yang di luar pemerintah di luar silakan kontribusi. Ya, nah politik praktis ini kadang-kadang ya, apalagi jangka pendek ya, kadang-kadang itu mengurangi ukhuwah kita. Sehingga habis pertemuan ini, kita tahun depan insya Allah lebih besar lagi, saya akan buat grup. Grupnya adalah grup Tarhib Ramadan RHUI 2026. Di situ tidak boleh bicara politik praktis. Bagaimana kita kontribusi terhadap Indonesia Emas 2045, kita kontribusi ke UI, bagaimana UI ini meningkat dari 200 besar dunia menjadi 100 besar dunia, dan kita kontribusi kepada Masjid RH Alumni UI kita ini insya Allah ya. Para PI ya, ini merebut juga dulu sebelum para PI masuk, saya dengan Pak Jul sudah tinggal di sini. Nanti akan ada fundraising kecil-kecilan ya, supaya kita bisa kontribusi, terutama untuk bukber ya, iftar jama'i. RHUI itu melaksanakan iftar jama'i itu untuk 200 para PI, 200 kotak ya, 200 kotak ya, nanti kita akan kontribusi, nanti ada tim makan fundraising 200 kotak sehari. Kita mesan bukber itu 25.000 untuk nasi, 5.000 untuk sedekah para PI gitu ya. Jadi 30.000 satu bungkus ya. Nanti akan ada ya, dan barang siapa, kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang karena aktivitas kamu terjadi kebaikan, maka pahalanya sama seperti pelaku kebaikan tersebut. Iftarnya ada hadis lain lagi, barang siapa memberikan orang untuk buka puasa iftar jama'i, maka pahalanya sama seperti imun ya, sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Itu mengantar jadi topik besar ya, Indonesia Emas 2045, kemudian kontribusi kita ke UI supaya UI ini meningkat dari 200 menjadi 100, dan kontribusi kita kecil-kecilan untuk Masjid RHU ini lewat nanti iftar jama'i. Barangkali begitu komentar dari saya. Siapa ini yang dulu? Ini Pak Jul, ini ahli ekonomi industri dan beliau mempraktekkan ilmunya ketika menjadi gubernur NTB. Kita mulai dari Pak Jul. Silakan Pak Jul. Bang Jul, silakan.